The Voice of Love, Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Doni Tatimu, bicara tentang pelayanan generasi. Silakan, kita punya beberapa menit ke depan yang bisa Anda manfaatkan, Kekasih Tuhan. Telepon di 0315046000, SMS WA 081333060000. Pak Doni, ada 7158 yang bertanya. Shalom Pak Doni, mohon bantu doa dan saran. Saya ini punya anak laki-laki dewasa. Dia pergi kos karena kami minta keterbukaan, karena kami sudah melihat ada yang salah tetapi tidak mau cerita. Hingga kami menarik fasilitas untuk membuat shock terapi. Tapi ternyata dia memilih pergi. Sudah 1 tahun dan kami sudah menemui anak ini dan ajak pulang tapi tidak mau. Dan ini masalah perempuan yang gak benar Pak, tante-tante. Dan ini yang sudah yang ketiga kalinya. Ya. Apa yang harus kami lakukan selaku orang tua? Jujur Pak, sama-sama karakternya keras. Terima kasih. Buat saya adalah satu ya. Itu balik lagi, apa yang penting bagi saya belum tentu penting bagi Anda. Itu pemikirannya mereka. Jadi buat dia perempuan ini penting gitu loh. Terlepas dari dia pernah buat salah mana, kapan, buat dia kali ini nggak akan salah gitu loh. Buat dia ini penting sebab bergerak pada emosi dan butuh yang namanya kebebasan. Dan ketika ini ditantang, ya bisa dikatakan satu titik. Itu bukan buat saya ya. Buat saya sebenarnya bukan satu titik, bukan jawaban juga. Sebab bisa jadi terjebak pada begini, buat dia ini adalah pembuktian cintanya dia kepada perempuan itu. Nah itu yang tidak mudah. Nah benar-benar tidak mudah. Anda tanya pada saya pun saya akan sangat sukar. Sebab seringkali orang terjebak bahwa konseling itu adalah jawaban dari sebuah masalah. Padahal konseling itu adalah berproses bersama dengan mereka yang sementara menghadapi masalah. Berproses artinya bukan hanya satu konseling langsung kemudian selesai, nggak bisa. Di situ butuh yang namanya orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa terbuka kepada dia. Dan sebenarnya keluarga paling cocok buat saya. Datangi, tapi mungkin nomor satu ketika sudah terjadi masalah seperti ini adalah bagaimana mengobati kemarahannya dia, kekecewaannya dia, sebab merasa orang tua tidak support. Tapi yang kedua adalah membuat dia mengerti bahwa bagaimana perspektif dari orang tua, perasaan dari orang tua. Dan itu juga nggak pernah mudah. Saya nggak tahu dia sudah punya anak atau tidak, apakah anaknya sudah besar dari mungkin saya juga nggak tahu. Tapi biasanya orang yang sudah punya anak kemudian seharusnya sudah lebih bisa berpikir dari hati orang tua. Biasanya ya, orang yang punya anak biasanya sudah lebih bisa berpikir dari hati orang tua. Sehingga ketika orang tua membuka hati dengan tulus, yang dibacakan selalu adalah emosi. Yang dibaca adalah mereka itu membaca emosi, bukan membaca perbuatan. Papa mama ini buat segala sesuatu buat kamu. Mereka nggak lihat itu. Yang mereka baca adalah emosi dari papa mamanya. Ya papa mama buat segala sesuatu buat kamu, tapi papa mama gak pernah ada buat saya. Gitu loh. Jadi yang dibaca adalah seringkali perspektif yang berbeda. Dan buat ini gak mudah. Satu buat saya adalah perdamaian dulu ulang. Sebab pasti ada luka, pasti ada kekecewaan. Dia juga mungkin sadar bahwa dia pernah buat kesalahan yang lalu, dan kesalahan yang lalu membuat Anda tidak percaya pada dia, tapi dia berharap ketika Anda percaya, justru Anda tidak percaya, itu membuat luka baru. Nah itu nggak pernah mudah. Buat saya adalah perdamaian dulu. Anda buat perdamaian bersama, baru kemudian Anda menunjukkan hati sesungguhnya kenapa Anda melakukan itu. Ya papa mama salah, tetapi maksud sesungguhnya adalah ini. Tapi nggak akan gampang. Sebab ini memulihkan ulang hati, bukan hanya menjembatani komunikasi saja, tetapi memulihkan hati yang sudah terlanjur rusak dan hancur itu tadi. Nggak gampang. Minta kasih karunia Tuhan saja. Minta kasih karunia Tuhan ketika
Anda sudah mencoba mendekati dan tetap ditolak, minta kasih karunia Tuhan supaya ada orang-orang yang kemudian bisa berbicara dalam hidupnya secara pribadi. Minta kasih karunia Tuhan supaya Tuhan bukakan semua yang salah, dan ketika dia gagal misalnya dan kembali kepada Anda harus ingat cerita tentang anak terhilang. Belajar untuk menerima ulang mereka yang rusak dan hancur. Jadi saya lupa siapa yang ngasih tahu ya. Ketika sang anak kembali dengan berjalan, sang bapak itu datang dengan berlari. Nah, ada yang memberitahu bahwa, teman saya memberitahu bahwa ada tradisi hari itu apabila ada anak sudah istilahnya durhaka sama orang tua, kemudian rusak, hancur, kembali kan jadi pengemis. Biasanya di depan pintu kota itu ada tua-tua yang kota yang duduk di situ. Dan kalau mereka mengenali anak durhaka ini kembali, biasanya mereka akan ambil kendi, kemudian dihancurkan di depan anak itu, tanda penolakan supaya anak itu tidak bisa masuk ke dalam kota. Jadi itu tanda penolakan, sebab dianggap anak sudah durhaka, nanti sudah rusak, hancur, gagal, kamu baru mau kembali. Jadi mereka akan memecahkan kendi sebagai penolakan anak itu supaya tidak bisa masuk ke dalam kota. Sang bapak yang melihat ketika anaknya kembali, dia harus berlari supaya sebelum kendi itu dipecahkan, anak itu sudah dirangkul ulang. Jadi dia memberi jubah yang terbaik, tanda sebuah penerimaan. Jadi ada banyak orang akan menolak engkau, tapi ketika engkau kembali, orang tua sebagai orang tua, bapa tetap menerima engkau. Dan di situ tanda penerimaan itulah yang justru mengubah sang anak bungsu itu. Dan buat saya, mereka butuh yang itu, sharing life. Jadi bukan butuh lagi petua, tetek bengek, kalimat-kalimat yang panjang, tetapi mereka butuh sebuah penerimaan. Mereka butuh sebuah hidup yang dibagikan. Mereka butuh hidup yang bisa terkoneksi kepada mereka. Ya, itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Tuhan memberkati. Memang akan butuh proses ya, untuk bisa memulihkan ini. Dan saya tertarik dengan kata anak laki-laki dewasa ya. Berarti kan sudah berhak memutuskan hidupnya ya. Ya, satu titik mungkin begitu. Makanya saya tidak tahu apa itu, tapi pada dasarnya ya orang tua hanya bisa menunjukkan inilah ketulusan. Ya. Bagaimana nanti proses memang ya butuh waktu. Iya. Jadi bukan sepenuhnya mengembalikan fasilitas kemudian dia tambah tenang. Kalau ketika Anda mengembalikan ulang, dia akan melihat berbeda. Saya menang, saya bisa. Itu seperti anak merajuk, menangis untuk menaklukkan orang tua, memberi apa yang dia inginkan. Saya pikir ada sisi anak-anak dalam setiap laki-laki. Selalu pria. Ada boy dalam man. Iya, selalu. Bukan cuma boys to men, tapi boy in man. Boy in man. Dan saya selalu percaya itu, wanita memang akan jauh lebih dewasa secara emosi. Ternyata memang dewasa itu adalah pilihan, dan banyak pria gagal dewasa secara emosi. Nah, itu harus saya akui bahwa mungkin yang paling penting adalah rekonsiliasi itu terjadi, baru kemudian Anda bisa berkomunikasi dengan lebih tulus kepada dia. Tapi saya sudah coba semua cara, Pak. Kalau Anda merasa sudah coba semua cara, minta kasih karunia. Ya, Tuhan berkati. Baik, ke pertanyaan berikutnya ada SH di Pasuruan. Selamat pagi Pak Doni dan Bu Wahyu. Maaf Pak, mau tanya di luar konteks. Ya. Apa benar kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya nanti bertepatan dengan salah satu hari raya bangsa Israel? Terima kasih. Ya, ada perkiraannya begitu. Ya, ada perkiraannya seperti itu. Sudah. Ada perkiraan seperti itu. Tapi itu benar atau tidak? Nggak ada yang tahu. Kapannya tidak ada yang tahu. Tapi buat saya adalah yang paling penting adalah bukan kedatangannya secara fisik jasmani, tapi kedatangannya secara rohani dalam setiap kehidupan kita. Itu yang paling penting. Bukan hanya kepada mereka yang belum percaya menjadi percaya, tetapi kepada kita yang sudah percaya, kita mengalami kepenuhan kehadiran Tuhan hari lepas hari. Kata kedatangan di sana, parousia, itu sebenarnya kan bukan datang. Kata parousia, kedatangan di sana kan sebenarnya menyatakan diri. Dia menyatakan ulang. Dan buat saya adalah menyatakan diri ulang. Dia membuka, dan itulah
Itulah tujuan seluruh kerohanian saya. Menemukan, mengenal, sama seperti Paulus berkata, mengenal dia dengan sesungguh-sungguhnya. Sampai satu titik kita berhadapan muka dengan dia. Tapi itu pengenalan, dia menyatakan dirinya. Dan aku belajar mengenal dia lewat persekutuan dalam kematiannya, kuasa kebangkitannya, mengenal dia. Nah, itu yang buat saya jauh lebih penting daripada kedatangan Tuhan Yesus kali kedua secara fisik. Dan yang Tuhan paling memberkati. penting, apakah kita masih ada iman ketika Tuhan datang, ditemui memiliki iman apabila ya. anak manusia itu. Ya, itu yang paling penting ya. Apapun boleh terjadi, kalau Tuhan datang kita nggak punya iman, habislah kita ini. Kita itu lupa bahwa sorga itu hanya upah. Ya. Kalau kita setia, kita melakukan apa yang dia kehendaki, kita berjalan dalam kehendaknya, kita mengenal dia. Kedatangan Tuhan adalah berita sukacita. Dia datang sekarang, puji Tuhan, saya siap. Dia datang kapan, tetap saya siap. Nah, masalahnya kan kita mencoba setengah-setengah dengan dia, kan gitu kan persoalannya begitu. Kita ini nggak sungguh-sungguh sama dia sehingga kapan dia datang ya gitu. Buat saya Nanti adalah kalau dekat-dekat saya mau bertobat, Pak, gitu ya. pikirnya. Makanya yang paling penting buat saya bukan kedatangan jasmani fisiknya dia. Buat saya itu sudah tidak menjadi penting dan tidak menjadi fokus. Buat saya yang paling penting adalah dia menyatakan dirinya secara spiritual pada saya. Bagaimana saya mengalami kehadirannya hari lepas hari, kedatangannya dalam kehidupan saya. Dia masuk dalam hidup saya, dia masuk dalam dunianya saya. Itu jauh lebih penting daripada kedatangan fisiknya dia. Tuhan berkati. Pertanyaan berikutnya ada Ibu S yang bertanya, Shalom, selamat pagi Pak Doni. Bagaimana menghadapi cucu yang bandel, sedangkan suami saya selalu marah-marah tok. Saya sangat sayang kalau dimarah-marahi, terus saya nggak tega, Pak. Jadi saya harus bagaimana ini? Ya, saya juga suka marah-marah sama anak saya persoalannya. Gitu ya Pak ya? Masa sih Pak? Pak Doni bisa marah ya? Kan saya sudah bilang, Gitu saya sama anak orang lain lebih baik daripada anak sendiri. Untung saya bukan anaknya kalau gitu ya. Anak orang lain bukan anak saya. Oke. Satu, karena buat saya adalah seringkali saya terutama laki-laki, yaitu tadi saya berkata, kita gagal dewasa secara emosi. Sebab pendekatan kita menjadi pendekatan aturan. Dan saya tetap harus mengakui bahwa saya harus belajar banyak. Istri saya lebih bisa. Makanya saya sudah ngaku kan, gagal dewasa secara emosi. Saya juga anak-anak masalahnya. Dan ketika anak-anak ketemu temannya salah, marah-marah. Tapi persoalannya anak kalau marah-marah sama anak, setelah itu tetap bermain sama-sama. Sementara kita marah sama anak-anak, anaknya sudah tidak, kitanya masih kesel, hatinya masih ada. Buat saya adalah ajar kerendahan hati, dan saya bertobat banyak, belajar coba. Sementara masih gagal, belajar lagi, masih gagal ya coba belajar lagi. Butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita juga manusia biasa, gitu. Dan buat saya yang paling penting adalah setelah itu terbuka pada sang anak dan mencoba menjelaskan dengan jauh lebih baik. Mungkin yang kedua adalah dari saya ya, misalnya, karena teladan yang saya lihat dari orang tua saya adalah seperti itu, sehingga saya taunya jadi bapak ya begitu. Harus marah ya. Ya. Baik, kita ke penelpon, Mbak. Mungkin pakai headset yang gitu, Mbak. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Shalom. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa ini? Selamat pagi Pak Doni dan Mbak Wahyu ya. Iya, selamat pagi Bu. Iya, saya dari Ibu Suci. Ibu Suci. Di Darmoindah. Iya, silakan Bu Suci. Iya, menanggapi tentang lintas generasi ya. Iya, pelayanan generasi. Lain ya, saya dulu lahir tahun 54. Itu masih kalau ada orang duduk di bawah itu saya masih permisi gitu ya. Terus dibilangnya orang tua hidup itu harus baik sama sesama. Soalnya urip itu nandur katanya gitu. Nah, itu aja. Nanem maksudnya ya. Bilang terima kasih, jangan lupa hal sekecil apapun gitu loh orang tua kalau bilang ya. Harus bilang terima kasih dan tolong itu.
Ya gitu aja. Jadi saya sekarang kalau sama cucu saya ya saya bilang gitu. Kalau pulang sekolah ada satpam, Pak terima kasih gitu. Oke. Gitu saya Baik. ajarkan gitu. Baik. Ya, Terima kasih Bu Suci. Terima kasih. Tuhan berkati. Pengalaman saya, Bu. Ya. Sehat selalu Bu Suci. Ya, makasih. Iya. Ya, memang begitu sebab Harus diberitahu memang ya. satu kita butuh keteladanan, tetapi mengharapkan mereka melakukan balik lagi. Apa pentingnya? Seringkali memang bertanya begitu. Harus dijelaskan ya. Ya, satu harus titik dijelaskan. mereka harus menemukan makna, dan saya pikir adalah mereka harus menemukan itu di dalam hal spiritual, bukan lagi sekedar sebuah etika, tapi bagaimana bergerak masuk ke dalam sebuah spiritualitas. Spiritualitas itu sebenarnya menjadi jawaban terhadap banyak etika. Kenapa kamu harus hormat orang tua? Kenapa kamu harus menghormati orang yang lebih tua? Kenapa kamu harus baik pada banyak orang? Spiritualitas kan yang menjawab etika itu sebenarnya. Dan etika itu bahkan lahir dari nilai-nilai spiritual, sesungguhnya begitu. Nah, persoalannya selama mereka tidak menemukan makna pentingnya bagi saya loh ya, bukan penting bagi semua orang, bagi saya. Itu bisa penting buat semua orang tapi belum tentu penting bagi saya. Selama dia tidak menemukan makna penting bagi dia, nah ya ogah-ogahan gitu. Tapi paling tidak luar biasa Anda memberi sebuah teladan yang dia tidak akan pernah bisa lupakan. Itu yang kita bisa lakukan. Tetapi buat saya adalah perjuangan kita adalah ya mereka harus menemukan makna why, mengapa itu penting bagi saya. Dan itu nggak mudah. Ya. Terima kasih sudah berbagi Bu Suci. Ternyata memang harus sabar dengan mereka punya proses yang Anda dan saya tidak ngalami. Iya, iya. Mungkin dulu waktu orang tua kita menghadapi kita juga begitu ya. Setuju. Sekarang kita kembali menghadapi anak kita juga pusing. Tapi gitu. kita masih soalnya sisi otoritas orang tua itu masih sangat kuat kepada kita. Istilahnya dulu kan guru ya mukul pun kita ya nggak berani lapor. Ada istilah lapor guru malah mukul, lapor ditendang. Tapi sekarang kan tidak, menjadi tidak. Ya, mungkin ada perbedaan lah. Kembali lagi bukan salahnya anak kita juga. Beda sudah beda situasi. Sudah beda situasi, zamannya sudah beda. Makanya itu membuka saya. Karena keadaannya berbeda, budayanya menjadi berbeda, caranya juga harus beda. Generasinya menjadi berbeda. Iya, cara pendekatan juga bukan generasi berbeda menghasilkan budaya berbeda, bukan budaya berbeda lah yang menghasilkan generasi berbeda. Oke. Baik, Pak Doni, waktu kita habis. Ya. Silakan disimpulkan dan tutup dalam doa. Ya, buat saya yang paling menyentuh adalah ketika mereka berkata, cukup rendah hati untuk menunjukkan bahwa Anda juga belajar bersama dengan kami, cukup rendah hati untuk menunjukkan bahwa Anda juga sedang dalam pertumbuhan yang sama dengan kami, dan cukup rendah hati supaya Anda juga bisa menunjukkan pada kami bahwa Anda juga manusia biasa, menunjukkan segala kelemahan Anda, kegagalan Anda, pergumulan Anda, tetesan air mata Anda. Dan bagi mereka itu jauh lebih memberi makna daripada jutaan kata. Itu memberi makna. Dan mungkin satu titik ya kita bisa mengajar yang terbaik, tapi ada satu titik kita belajar, nah ini butuhnya dengan Tuhan, melepaskan itu pada Tuhan, belajar menunjukkan bahwa kita juga punya pengalaman yang sama, dan kalau mereka tetap itu belajar melepaskan pada Tuhan, berproses bersama-sama dengan proses mereka. Seperti tadi saya bilang, ini bukan jawaban singkat 1-2 konseling akan selesai, tapi mari berproses bersama-sama dengan dia. Dan saat itu tidak mudah. Bukan saya yang salah, kenapa saya harus berproses dengan dia. Tapi itulah untuk menjangkau sebuah generasi di bawah. Mereka butuh sharing life. Dan ini bukan cuma sekedar ngajar. Ini benar-benar ngalami, marah dengan mereka, sakit dengan mereka, berjuang bersama-sama dengan mereka, bergumul dengan mereka. Dan saya pikir itulah sharing life. Persoalannya dari kita adalah ketika budaya itu sudah berbeda, generasi sudah menjadi berbeda, pemuritannya kita masih sama, cara kita bicara pada mereka masih sama.
sehingga terjadi sebuah gap generasi, menjadi sebuah runtuhnya sebuah jembatan komunikasi. Kita memandang mereka sebagai anak yang tidak tahu diri, anak yang nggak tahu hormat orang tua, anak yang seringkali tidak mengerti, anak yang cuek, padahal sesungguhnya mereka disalah mengerti oleh kita, sama seperti sebenarnya mereka salah mengerti kita juga. Oleh sebab itu mungkin masing-masing butuh membuka diri masing-masing, sharing life, membagi kehidupan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu. Ajar kami sama seperti Daud melayani generasi, melayani zaman di mana kami ada, sehingga muncul generasi baru yang akan mewarisi apa yang kami terima daripada Engkau. Kami berdoa Yakub yang bergumul ulang itu mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yang kami bisa lakukan adalah ketika kami berproses dengan mereka, kami belajar berdoa supaya mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka juga berproses dengan Tuhan. Mereka bergumul bahkan bukan hanya dengan ayah mereka, bukan hanya dengan orang di sekitar mereka. Bahkan mereka akan bergumul, bergelut dengan Tuhan sendiri. Dengan rasa sakit mereka, marah mereka, khawatir mereka. Tapi justru di situ kami berdoa mereka berjumpa dengan Tuhan pribadi yang mengubahkan seluruh kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak kami, generasi muda kami. Kami percaya mereka aman dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami jadi orang tua yang lebih baik, ajar kami jadi orang tua yang lebih jujur, ajar kami jadi orang tua yang lebih rendah hati untuk mencoba memahami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pak Doni, terima kasih sudah menjadi Sama-sama, berkat Tuhan Wahyu, berkati Tuhan Pak. berkati. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya para orang tua, kita generasi yang ingin menjangkau atau melayani generasi di bawah kita, kerendahan hati itu dibutuhkan dan dituntut dari kita. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita masih harus belajar. Kerendahan hati untuk masih bertumbuh bersama dengan mereka, dan tidak juga menunjukkan bahwa kita superior. Anda dan saya tetap punya kelemahan, dan itu perlu juga ditunjukkan kepada mereka bahwa kita pun tidak super, sehingga kita bisa menjangkau mereka, mereka bisa melihat teladan dari hidup Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.